pada tanggal 15 Agustus 1945. Sultan Syahrir tidak sengaja mendengar berita kekalahan Jepang melalui radio BBC pada dini hari. Good evening, everybody. The headlines tonight, the 14th of August, 1945. Japan has surrendered. Japan's unconditional surrender announced at midnight last night by the Prime Minister Mr. Attlee brought an end hostilities which lasted just 3 weeks short of 6 years throughout much of the world. In Tokyo, the Emperor Hirohito announced the surrender to the weeping crowds. He said a new and most cruel bomb had caused Japan to surrender. The news of the Japanese surrender was given simultaneously in London, Washington, and Moscow. Since the atomic bombing of Hiroshima and Nagasaki last week, in which hundreds of thousands of people are believed to have died, there's been little doubt that Japan would have to accept the Allies' Potsdam Declaration of Surrender terms. Only the Minister of War argued against it, and today there's news that he's committed suicide. Britain and much of the world is celebrating victory. Hiroshima dan Nagasaki dibom. Jepang sudah kalah. Kita harus menolak kemerdekaan dari Jepang. Kita harus memproklamirkan sendiri, Jepang telah dikalahkan. Kita harus memberikan kesan kepada dunia bahwa negara Indonesia bukan bentukan dari Jepang. Aku harus membicarakan ini terlebih dahulu bersama Laksamana Medan. Untuk apa lagi? Untuk memastikan semuanya. Bung harus bisa melepaskan diri dari mereka. Jepang masih kuat di sini. Jepang sudah kalah. Mereka masih bisa angkat senjata, Syahrir. Cukup! Tidak ada gunanya kita meneriakkan ego kita masing-masing. Tidak peduli Jepang kalah atau tidak. Yang terpenting, kita harus menjaga situasi ini supaya tidak kacau. Sehingga tidak ada yang namanya pertumpahan darah di antara kita. Hidup yang tadi ditaruhkan tak akan pernah menang, Bung. Malam semua. Malam, Bung. Apakah kalian sudah mendengar kekalahan Jepang? Belum, Bung. Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, sekutu telah menyatukan bom di Hiroshima dan di Nagasaki. Oleh sebab itu, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar itu, Bung. Benar, Jepang sudah tidak ada wewenang di negeri kita. Maka dari itu kita harus menggunakan momen ini, Bung. Teman-teman, apakah kalian sudah mendengar mengenai kekalahan Jepang? Belum kawan, dari mana kau dapat berita itu? Kemarin saya dan teman-teman saya berkumpul dengan Sultan Syahrir. Dia mendengar siaran radio yang memberitahukan bahwa berita kekalahan Jepang. Tepat sekali, kita harus membagi tugas. Kalian pergi ke rumah Soekarno dan memberitahu berita ini, dan kami akan memberitahu pemuda yang lain. Betul sekali, kita harus memanfaatkan peluang ini untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Iya benar, Bang. Ayo kita pergi sekarang. Sekarang, Bung, malam ini juga. Iya betul, Bung. Sekarang juga. Kalian ini sangat tidak masuk akal. Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman pada malam ini juga, akan terjadi suatu pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran besok hari. Benar, Bung. Lagi pula, pasukan kami sudah memikirkan matang-matang. Pasukan kita sudah siap semua. Kalau misalkan Bung mengizinkan dan mengasih sinyal, pasukan bersenjata akan menyerang tentara Jepang. Tidak. Kekuatan kalian itu tidak ada artinya. Jadi Bung masih kekeh menunggu sidang PPKI besok. Iya? Menurut saya itu adalah cara yang paling aman. Ada apa ini? Kami meminta Bung Hatta dan Bung Karno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Betul, Bung, segera. Kenapa tidak? Bung takut? Tidak, kami tidak takut. Tapi kami tidak ingin terlalu gegabah. Di pagi hari, saat Soekarno dan keluarga sedang menyantap sahur, tiba-tiba terjadi sesuatu di rumahnya. Hei, siapa kamu? Ada apa Mengapa ini? kamu ada di rumah saya? Mau apa kalian? Apa yang kamu mau lakukan? Setelah gagal meyakinkan kedua pemimpin tersebut, golongan muda sepakat untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok. Katakan kepadaku, di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Maaf, Bung, saya tidak tahu. Katakan kepadaku, di mana mereka? Aku akan menjamin keselamatan mereka dan untuk kemerdekaan kalian untuk esok hari. Apakah Anda akan bersumpah untuk hal itu? Ya, saya akan bersumpah akan hal itu. Baik, Bung, kami akan mengarahkan ke Rengas Dengklok. Para pemuda kemudian mengantarkan Subarjo ke Rengas Dengklok, di mana Bung Karno dan Bung Hatta berada.
Di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Ada apa, Bung? Minggir kau. Tunggu dulu, Bung. Saya datang untuk menjemput Bung Karno dan Bung Hatta. Minggir. Bung, bagaimana? Apa yang terjadi di Jakarta? Tidak ada yang terjadi, Bung. Kecuali mereka bertanya, di mana Soekarno? Cari Bung Karno. Berarti kita sudah membuang satu hari dengan sia-sia. Yang terpenting, radio sudah menyebutkan Kaisar Hirohito sudah mengembalikan kepada sekutu. Jepang sudah habis. Baik, kita kembali ke Jakarta. Baik. Soekarno, Hatta, dan Subarjo merancang naskah proklamasi kemerdekaan di ruang makan kediaman Laksamana Maeda. Saya akan menunjukkan janji seorang samurai. Baiklah kalau begitu, lakukan semua tugas kalian. Saya akan jamin keamanan kalian di sini. Indonesia, tanah air pusaka abadinya jaya. Indonesia sejak dulu tetapi puja-puja bangsa di sana tempat lahir beta dibuat dibesarkan bunda tempat berlindung di hari tua tempat akhir menutup mata. Naskah ini sudah jadi. Kami setuju jika naskah ini ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Baik, Bung. Kita harus tanda tangan ini semua. Sudah siap, Bung? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Indonesia